Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja pada pertemuan dialog pada hari Sabtu pagi ini, langsung kita membahas tema tentang iman dan cara menyempurnakan keimanan. Perlu kita ketahui apa definisi atau pengertian iman yang paling mudah itu. Definisi iman yang paling mudah yaitu kita meyakini atau mempercayai bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ada. Kita percaya dengan sepenuh hati kita, dalam hati kita, bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ada. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah dikatakan dalam hadis, al-iman ma'rifatun bil qalbi. Iman itu engkau meyakini dalam hati engkau bahwasanya Allah itu ada. Jadi kita meyakini, kita mempercayai 100%, betul-betul kita yakini bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ada. Kalau misalkan orang ini masih belum percaya, misalkan katakan masih 98 ataupun 95%, maka orang ini masih belum sempurna imannya. Tetapi kalau orang ini sudah betul-betul 100% percaya, yakin bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ada, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya. Itu yang pertama. Kita akan mengaplikasikan dalam 3 bentuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Nah, setelah kita sudah mempercayai, kita sudah meyakini 100% bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ada, maka kita ucapkan dengan lisan kita, yakni dengan membaca syahadat. Kita menyatakan persaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita mengucapkan lisan dalam bentuk kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Ya, setelah kita mempercayai bahwasanya Allah itu ada, kita meyakini, kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita, yaitu dengan cara menyatakan persaksian, kemudian kita melakukan atau mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Misal contohnya kita melakukan amalan-amalan soleh, melakukan amalan-amalan yang baik, ya, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini sudah memiliki iman yang sempurna, maka orang ini pasti memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan menanamkan di dalam hati mereka dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kita sudah sempurna iman kita, maka tentunya kita akan memiliki rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Allah, dan kemudian kita cinta kepada semuanya, cinta kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 aplikasi yang kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita bisa menyempurnakan keimanan kita. Nah, setelah itu, nah ini prolog yang saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, dan juga para asatid dan teman-teman yang saya muliakan, wabil khusus guru kita bersama Muna Kiai Haji Lutfi Basari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja meneruskan prolog dari rekan saya yang tadi menerangkan definisi iman. Saya di sini ingin menerangkan tentang bagaimana cara menyempurnakan keimanan.
Yang terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwasannya iman itu ada kalanya berkurang dan juga ada kalanya bertambah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Apa sebab iman itu bisa bertambah dan apa sebab iman itu bisa berkurang? Sebabnya iman itu bisa bertambah dikarenakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sering mengerjakan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam perkataan yang lain, al-imanu qawlu bil lisan wa aqlu bil janan wa amalu bil arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Di sini yang perlu kita ketahui bahwasannya iman itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Kapan iman itu bisa bertambah? Ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerjakan salat, mengerjakan zakat dan lain sebagainya. Ini bisa menambah keimanan kita. Dan juga kita bisa bertambah keimanan kita. Kita bersama orang yang alim, sering ke masjid, sering mengerjakan amalan-amalan yang baik. Ini bisa menambah keimanan kita. Misalnya tadi 50% bisa bertambah ketika kita berbuat amalan-amalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman itu bisa berkurang. Kapan iman itu bisa berkurang? Iman itu bisa berkurang karena kita banyaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke tempat yang mana tempat itu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berteman bersama orang yang jahat, bersama orang yang tidak baik, dan juga kita mengucapkan ucapan yang tidak baik. Ini bisa mengurangi keimanan kita. Dulu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara memperbarui iman? Kata Rasulullah, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Yang perlu kita ketahui juga, iman itu ada mempunyai 70 atau 60 lebih cabang keimanan. Yang paling besar, yang paling tinggi keimanan itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah cara ingin menyempurnakan keimanan kita. Yang tadinya misalnya 50 atau 85%, maka ketika kita mengistiqomahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah keimanan kita akan kembali sempurna. Sebagaimana yang disabdakan juga di dalam hadis, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Juga ada yang mengatakan jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ini semua maknanya sama. Faedah yang kita harus ambil di sini yaitu keistiqomahan di dalam membaca kalimat la ilaha illallah. Tadi kan disebutkan iman yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah. Pastinya kan ada yang rendah. Nah, keimanan yang paling rendah yaitu menyisihkan benda yang bisa membahayakan di jalan. Misalnya duri, misalnya juga batu, pohon yang bisa mengganggukan perjalanan seseorang dan juga bisa menyebabkan kecelakaan. Ini iman yang paling rendah, yang paling rendah. Tapi di mata Allah ini sangat besar, pahalanya juga sangat besar. Bahkan dikatakan orang yang membuang benda di jalanan itu menyamai pahalanya memerdekakan budak. Jadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja prolog dari saya. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.